Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pengelolaan dokumen pada Microsoft Word. Nah, tutorial ini sangat berguna sekali supaya nanti teman-teman bisa melakukan pengelolaan dokumen atau penulisan skripsi maupun tugas akhir dengan serba otomatis. Fokus kita hari ini adalah untuk membuat yang namanya daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, dan juga daftar tabel otomatis. Sekalian nanti kita akan membuat penomoran pada halaman. Ikutin terus videonya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, support terus channel ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Baik, langsung saja hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan modifikasi headingnya dulu, karena heading inilah nanti sebagai rujukan untuk membuat daftar isi otomatis. Ini adalah lembar cover, ini tidak perlu menggunakan yang namanya heading. Nah, di persetujuan ini kita akan mulai dari heading, oleh karena itu di heading 1 kita modify. Kita kasih di sini untuk ukuran fontnya 14. Nah, untuk paragrafnya itu center, untuk warnanya automatic, lalu line spacingnya 1,5, lalu kita oke. Nah, ini untuk line 1, maka kita klik. Ini sudah menjadi yang namanya heading 1. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ini kita tinggal klik saja, jadi heading 1 daftar isi, daftar gambar. Baru di sini ada daftar table, juga kita klik heading 1. Itu cara yang pertama. Ya. Cara yang kedua, nanti teman-teman boleh mengklik heading di sini atau teman-teman boleh menggunakan yang namanya format painter. Nah, tinggal di begini aja. Sudah selesai. Kemudian di sini ada yang namanya subbab. Kalau ini bab, ini adalah subbab. Nah, di subbab ini kita akan modifikasi menggunakan heading 2. Langsung di modify aja. Untuk formatnya pakai Times New Roman ukuran 12, di bold, dan untuk font colornya adalah automatic. Nah, untuk yang namanya paragraf pakai justify, line spacingnya 1,5, lalu kita oke. Ya. Nah, sekarang ini kita klik saja, sudah jadi heading 2. Nah, di sini harus ada penomoran, oleh karena itu bisa menggunakan yang namanya multi level list, tapi saya lebih suka menggunakan yang namanya numbering, ya. Kalau di sini belum ada, kita define number aja. Kita buat di sini adalah 1 titik. Oke, 1.1. Nanti fontnya kita atur. Kita buat di situ Times New Roman. Oke, ukurannya regular 12. Nah, untuk yang lain-lain ya kita tinggal oke saja. Kalau di oke, nanti di sini tinggal kita oke. Sini ada sedikit tambahan, masih ada yang belum. Kita define number lagi. Ini fontnya harus di bold, sorry ya. Oke, nah ini tinggal kita tarik. Oke, nah yang berikutnya adalah untuk paragraf. Untuk paragraf ini kita akan modify supaya memiliki paragraf standar. Kita buat di sini paragraf 1 new, lalu kita modifikasi. Kita buat untuk paragrafnya adalah justify. Untuk fontnya lainnya oke, lalu kita format, masuk ke paragraf. Nah, di sini kita nolkan saja left-nya. Baru untuk spesialnya ini kita menggunakan fields line. Jadi nanti paragrafnya seperti ini, lalu kita oke. Kita oke. Nah, inilah paragraf standar kita. Nah,
Berikutnya untuk yang lain-lain juga ini bisa kita terapkan menjadi paragraf standar. Ya, yang berikutnya ini adalah sebagai subbab juga. Nah, cara ini bisa kita gunakan dengan menggunakan heading 2 atau format painter. Kita coba menggunakan format painter saja. Oke, dia langsung. Ini kita menggunakan yang namanya standar paragraf yang sudah kita buat. Nah, ini coba kita buat menggunakan numbering seperti ini. Kemudian untuk batasan masalah juga kita gunakan heading 2. Oke, nah ini biar cepat pakai format painter aja, biar langsung 1-3. Ini kita gunakan paragraf. Oke, ini tinggal kita rapikan, kita naikkan contohnya seperti ini ya. Baru ini kita pakai format painter lagi. Oke, ini kita pakai paragraf seperti ini. Ini hanya contoh saja. Lalu kita kasih format painter lagi. Ini langsung kita gunakan paragraf. Ini mengikuti saja. Lalu kemudian di bab 2 ini kita gunakan yang namanya heading 1. Ini kita gunakan heading 2. Untuk numbering kita set lagi dengan menggunakan define number format. Kita buat di sini dia adalah 2 titik. Nah, fontnya kita atur Times New Roman regular bold ukuran 12. Lalu kita oke saja. Lalu kita oke. Nah, ininya kita tarik sesuai dengan yang diinginkan. Kita menggunakan standar paragraf yang sudah kita buat. Baru ini ada juga subnya, kita gunakan format painter biar cepat. Lalu kita kasih paragraf. Ini pakai format painter juga. Ini kasih paragraf. Oke, yang ini kita kasih format painter juga. Ini kasih paragraf. Ini kasih format painter juga. Kita buat paragraf. Oke, kemudian ini juga pakai format painter. Ini kita buat paragraf. Oke, di enter saja. Ini kalau kurang rapi nanti tinggal di enter. Oke, ini selanjutnya kita buat format painter. Ini kita hapus. Ini kalau masih ada lagi kita kasih ini format painter. Ini belum di paragraf. Kita kasih paragraf. Ini juga kita kasih paragraf. Yang ini kita format painter. Kita kasih paragraf juga. Dalam hal ini, percobaan ini kita lakukan hanya sampai bab 2 saja supaya nanti waktunya tidak terlalu panjang. Hal yang sama nanti bisa diterapkan untuk bab 3, 4 dan seterusnya. Intinya di sini adalah bagaimana nanti kita akan membuat yang namanya daftar isi otomatis, daftar gambar dan daftar tabel. Nah, untuk membuat yang namanya daftar isi otomatis, kita memerlukan yang namanya penomoran halaman dan juga section.
Oke, yang pertama ini adalah cover, ini tidak menggunakan penomoran halaman. Oleh karena itu kita harus menggunakan yang namanya section, yaitu di page layout. Baru kita masuk ke break, lalu kita menuju next page. Oke, kita coba klik. Nah, ini sudah menjadi section 1 dan ini menjadi section 2. Ya. Oke. Berikutnya ini sudah menjadi section 2. Berikutnya nanti kita akan pisahkan untuk yang namanya antara daftar table dan pendahuluan. Nah, di sini nanti kita akan buat menjadi yang namanya section 3. Kita masuk ke page layout, kita break, kita next page lagi. Nah, ini menjadi section 3 nantinya ya. Coba kita lihat. Ya, ini menjadi section 3. Oke. Nah, sekarang kita langsung buat untuk penomoran halamannya, yaitu dengan mengklik yang namanya menu insert, masuk ke page number, lalu kita buat format page numbernya dulu. Nah, di sini kita mulai dari yang namanya Romawi. Kita start at 1, itu untuk formatnya. Nah, baru kita pilih yang namanya untuk posisi. Kita menggunakan di bottom saja yang ini. Oke, perhatikan. Nah, di sini untuk cover ternyata dia ada yang namanya halaman. Oke. Nah, harusnya Romawinya mulai dari sini. Ya. Oleh karena itu ini kita coba masuk lagi di page number. Kita format lagi. Kita mulai dari Romawi 1. Oke, lihat di daftar isi. Nah, ini persetujuan sudah 1. Di cover ini kita akan hapus dengan menggunakan yang namanya different with space. Oke, bedakan. Nah, baru ini sudah Romawi, ini Romawi, ini Romawi, ini juga. Nah, di bab 1 ini kita pengen di sini menggunakan yang namanya angka. Dimulai dari 1, kita ke page number lagi, format page number. Di sini dia 1 2 3, startnya dari 1, lalu kita oke. Maka ini dimulai dari 1 sampai nanti ya halaman berikutnya. Oke. Nah, kalau sudah format halamannya sudah selesai, lalu yang berikutnya kita lakukan adalah membuat daftar isi otomatisnya. Nah, langsung saja kita menuju references. Kita tunggu. Nanti teman-teman bisa mengulang-ulang ya, bisa di pause, dimulai lagi, di pause lagi. Kita klik references, table of content, baru kita pilih kontennya. Nah, otomatis di sini daftar isinya sudah muncul. Ini tinggal kita hapus saja. Ya. Di sini ada lembar persetujuan, daftar isi, daftar gambar, daftar table, dan juga bab 1. Ya, bab 1 pendahuluan. Nah, kalau mau diatur, ini menjadi contohnya kita mau buat ini menjadi Times New Roman. Ya, nanti tinggal diatur saja. Dibuat Times New Roman, ukurannya 12. Ya. Untuk spasinya 1,5 boleh, 1,15. Ya. Ini sudah jadi daftar isinya. Baik, selanjutnya kalau daftar isi sudah selesai, kita akan membuat daftar gambar dan juga nanti daftar tabelnya. Oleh karena itu kita cari dulu di mana ada tabel dan gambar. Biasanya ada di bab 2. Kita lihat di sana. Oke, ini adalah table. Ini adalah sebuah table.
kita coba insert caption. Kita lihat dulu apakah di sini sudah ada tabel. Ternyata belum. Kita buat new label, namanya di sini adalah tabel 1 titik. Lalu kita oke saja. Sorry, tabelnya itu harus di atas ya. Kita coba kopikan tabelnya di sini ya. Ini lihat, oke. Nah, ini namanya contohnya adalah tabel apa? Use case diagram. Teman-teman di bold aja. Yang berikutnya ini ada tabel yang kedua juga. Kita insert caption. Otomatis dia tabel 1-2. Contoh ini adalah tabel simbol-simbol. Lalu kita bold. Sebenarnya cara yang lebih simpel ada pakai multi level list, nanti pakai separatornya yang period. Teman-teman bisa coba. Nah, berikutnya adalah ini untuk gambar. Ini dihapus dulu. Kita akan insert caption. Kita buat new label. Gambar 1 titik. Lalu kita oke. Nah, di sini gambar 1-1. Namanya adalah Visual Studio contohnya. Lalu kita bold. Kemudian kita cari gambar yang kedua. Kita insert caption juga di menu references. 1-2 otomatis contoh di sini logo MySQL. Lalu kita bold. Nah, ini juga sama. Kita coba lihat di menu references, kita insert caption, otomatis dia gambar 1-3. Ini adalah logo Heidi SQL. Lalu kita bold. Oke. Nah, gambar dan tabel tadi sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan buat yang namanya daftar gambar otomatisnya. Nah, di sini daftar gambar kita akan gunakan daftar table. Kita turunkan dulu. Oke, daftar gambar. Caranya adalah kita masuk ke menu references, kita masuk ke insert table of figure, kita pilih caption labelnya itu adalah gambar, lalu kita oke. Nah, di sini gambarnya sudah muncul. Nanti tinggal kita atur untuk spasinya, untuk yang namanya font dan juga ukuran fontnya. Kemudian untuk daftar table, hal yang sama juga kita lakukan. Kursornya kita taruh di sini. Kita menuju menu references, insert table of figure, lalu kita cari caption labelnya. Ini di sini adalah tabel. Lalu kita oke. Ini ada tabelnya, tinggal kita blok aja. Kita lihat di Times New Roman untuk fontnya ukurannya 12, boldnya kita hilangkan, lalu kita buat spasinya adalah 1,5 ya.
Oke, ini daftar gambar. Kalau untuk melihatnya kita bisa lihat apakah gambar itu ada di halaman keempat. Kita tekan kontrol, lalu kita klik saja. Ya, benar tabelnya di sini ada di halaman 4. Nah, kemudian untuk mempermudah pengeditan, nanti teman-teman bisa masuk ke yang namanya view pakai navigation pane. Nah, di sini kita lebih mudah nanti untuk melakukan yang namanya pengeditan di dalam dokumen. Ini sangat membantu sekali. Contoh, kalau kita ingin melihat di bab 1 apa yang akan kita edit, maka kita akan klik di navigation pane yang ada di sini. Oke, kemudian nah ketika nanti ada yang namanya penambahan halaman, contoh ini nanti akan ada update halaman ya di HDSQL ini. Contoh ini kita menambahkan lagi di halaman berikutnya. Di sini ada contohnya adalah pengertian sistem. Nah, pengertian sistem contohnya ini saya copy, saya taruh lagi di sini. Oke, hal yang sama ini kita pakai format painter, lalu ini kita buat. Nah, ini kan otomatis halamannya sudah menjadi halaman 8. Oleh karena itu di daftar isi kita hanya melakukan yang namanya update table, yaitu kita pilih kalau update page number only itu untuk halamannya saja, tapi kalau update entry table untuk halaman dan juga isi ya. Kita lihat nanti apa perubahan yang akan bisa ditampilkan di daftar isi ini. Kita klik OK, maka otomatis akan ada penambahan, yaitu pengertian sistem di sini di halaman 8. Ya, nanti kita atur lagi, kita sesuaikan fontnya 12. Nah, untuk spasinya juga kita atur ya. Oke, nah di sini sudah beres, daftar isinya beres. Kalau ini kira-kira terlalu renggang, maka kita atur lagi spasinya jadi 1:115 ya, supaya tidak terlalu memakan space. Oke, itu teman-teman pembahasan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.